Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rafi'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selaku hamba. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah Ustaz di sini ingin menyampaikan beberapa nasihat, arahan untuk diri Ustaz pribadi dan juga anak-anak Ustaz yang berada di dimanapun, baik yang di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Anak Ustaz dirahmati Allah tabaraka wa taala, menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Sebagaimana anak Ustaz sering dengar hadis tentang menuntut ilmu ini, yang dimana menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi muslim. Apakah wajib untuk laki-laki saja? Akan tetapi menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim, baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kita sebagai seorang muslim harus memperbaiki diri kita, harus memperbaiki akhlak kita, harus memperbaiki ikatan kita dengan pencipta kita. Siapa pencipta kita? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu merupakan sebuah cara atau suatu cara untuk memperbaiki ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seperti itu Ustaz? Yaitu ketika seseorang hamba, ketika dia ingin mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi larangan-larangan Allah yang Allah larang dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, mana yang halal, mana yang haram? Akan tetapi anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menuntut ilmu, kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang dosa, mana yang pahala. Dengan ilmu, anak-anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Itulah pentingnya ilmu. Oleh karena itu anak-anak Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali meremehkan orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Menuntut ilmu di sini yaitu menuntut ilmu agama,
menuntut ilmu agama. Ketika ilmu agama sudah baik, maka ilmu-ilmu yang lain akan mengikuti ilmu agama. Anak Ustaz rahmati Allah tabaraka wa taala, Imam Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar ahlul fiqh, kalangan imam-imam fikih. Beliau sangat terkenal, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata, dengarkan perkataan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Asy-Syafi'i tentang ilmu? Beliau mengatakan, "Lan tanalal ilma illa bi sittatin." Tidak akan mendapatkan ilmu seseorang sampai ia memenuhi 6 kriteria, 6 syarat. Apa itu syarat-syaratnya Ustaz? Syarat-syaratnya adalah yang pertama, beliau mengatakan zakain. Zaka yaitu apa? Zaka kepintaran. Dan insya Allah anak Ustaz berahmati Allah SWT, Ustaz yakin santri atau siswa murid SDIT Al-Qudwah semuanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Tinggal selalu mengasah kemampuan untuk menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang pertama adalah kepintaran. Ketika seseorang tidak mempunyai kepintaran, atau ketika seseorang tidak berusaha untuk mengasah kemampuannya, maka jangan harap ilmu akan datang, atau jangan harap ilmu akan dia dapat, melainkan kebodohan. Kemudian yang kedua, wahirsin, kata beliau, wahirsin, apa artinya? Yaitu semangat. Anak Ustaz rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tentu mempunyai yang namanya sifat malas. Akan tetapi sebagai seorang muslim sejati, sebagai seorang muslim yang baik, dia harus selalu semangat. Ketika malas datang pada dirinya, dia melawan malas tersebut dan menjadi seseorang yang semangat dan rajin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wabulghatin, yaitu harta. Bagaimana harta Ustaz? Ketika seseorang tidak bermodal untuk menuntut ilmu, jangan harap ilmu akan dia dapat. Ketika seorang ini menuntut ilmu, dia harus mengeluarkan semua yang dia punya. Dia harus mengeluarkan uang dan harta demi mendapatkan ilmu, demi mendapatkan sebuah hadis, sebuah pelajaran yang penting, yang berharga bagi diri dan juga kaum muslimin. Itu yang ketiga. Wajtihadin. Yang keempat adalah wajtihadin, yaitu kesungguhan. Bagaimana seorang santri SDIT Al-Qudwah bisa bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, belajar dari semua mata pelajaran, baik itu pendidikan agama Islam, bahasa Arab, Al-Quran, dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Dia harus bersungguh-sungguh. Ketika seseorang bersungguh-sungguh, anak Ustaz rahmati Allah, maka ilmu akan ia dapat. Akan tapi ketika dia tidak bersungguh-sungguh, jangan harap ilmu akan bisa ia dapat. Kemudian yang kelima, wasuhbatu ustadin. Apa artinya wasuhbatu ustadin? Yaitu hormat kepada guru, menghormati guru, melakukan apa yang guru perintah ketika itu kebaikan. Itu penting. Seorang penuntut ilmu harus selalu menghormati
gurunya. Dan tidak menyombongkan ketika seorang murid lebih pintar daripada gurunya. Ini merupakan hal yang tercela. Ketika seorang murid merasa lebih pintar dibandingkan gurunya yang dahulu, itu merupakan sebuah sifat yang tidak baik, yang mana kita dan juga anak ustaz tidak boleh miliki. Kemudian yang keenam, yang terakhir, waktu li zaman, yaitu panjangnya waktu atau panjangnya kesempatan dia untuk menuntut ilmu. Tidak cukup bagi seseorang, tidak cukup bagi anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala belajar hanya 6 tahun, belajar hanya 10 tahun, belajar hanya 5 tahun, tidak cukup. Akan tetapi belajar menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai kita menemui ajal dan kematian kita. Anak ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama mengatakan orang yang punya ilmu, orang yang berilmu itu seperti bintang. Kan nujum, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Bagaimana ustaz seperti bintang? Seorang yang berilmu dikatakan seperti bintang. Yang mana bintang dengan seseorang yang berilmu mempunyai sifat-sifat yang sama. Sifat yang pertama yaitu adalah menerangi, sebagaimana bintang menerangi gelap gulitanya malam. Seperti itu juga lah orang-orang yang berilmu, ia akan menjadi penerang di sekelilingnya. Ia akan menjadi penerang bagi orang-orang yang belum mengetahui ilmu. Ia akan menjadi penerang bagi mereka semua. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu bintang bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka yang bepergian jauh. Sebagaimana diketahui bahwasanya orang-orang di zaman dulu, anak ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman-zaman dulu orang ketika bepergian mereka melihat ke bintang. Maka mereka akan tahu mana arah utara, mana arah selatan, mana arah timur, mana arah barat, dan seterusnya. Seperti itu jugalah orang-orang yang berilmu. Ia akan menjadi petunjuk bagi dirinya terutama dan juga bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi istrinya. Orang yang berilmu akan menjadi petunjuk bagi orang yang berada sekelilingnya. Anak-anak ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini menambah semangat anak-anak ustaz yang berada di rumah untuk selalu memperbaiki diri dan selalu mengasah kemampuan otak untuk selalu belajar dan juga belajar, selalu bersungguh-sungguh, karena dengan bersungguh-sungguh ilmu akan kita dapat. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tadi. Dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat, anak-anak ustaz akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Dan juga kaum muslimin semuanya. Ia akan memberikan ilmu yang bermanfaat ketika ia selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, belajar, dan terus belajar. Cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qawli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.